Selamat pagi semuanya. Nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS analisis lingkungan bisnis. Dengan soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergabung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi dalam menentukan peluang atau ancaman untuk memantau manajer dalam meramalkan dampak lingkungan di bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Nomor 2, sebutkan bagaimana ekonomi, sosial, hukum, politik, ekologi, dan teknologi berpengaruh terhadap bisnis dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Pengaruh ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Pengaruh lingkungan sosial mencerminkan tendensi sosial terhadap mana suatu bisnis terekspos. Demografis atau karakteristik dari populasi berubah sejalan waktu. Hukum dapat mempengaruhi kegiatan bisnis karena dengan memperhatikan aspek hukum di dalam bisnis diharapkan terjadi stabilitas sosial terutama yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan perusahaan. Pengaruh politik dapat dikatakan sebagai pengaruh yang timbul pada sistem politik di suatu negara. Pengaruh politik ini dapat terjadi akibat dari adanya intervensi maupun gangguan dari negara lain yang mencampuri urusan politik yang ada pada suatu negara tersebut. Dampak ekologis merupakan dampak yang berakibat pada kerusakan lingkungan atau ekosistem akibat ulah manusia atau makhluk lainnya. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis antara lain pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diintegrasikan, mempercepat proses produksi dan distribusi, memastikan keamanan dan menghindari kesalahan baik yang bersifat teknis maupun human error. Lalu nomor 3, apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar, dan apa perbedaan antara strategi pasar dan strategi bukan pasar? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Lingkungan bukan pasar perusahaan mencakup isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh. Isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan, peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku
yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercaya oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang memengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang berkaitan dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Pemerintah publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat dibedakan di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga, pemerintah, dan media. Nomor 4, silahkan baca bab 1 dan bab 2 di buku analisis lingkungan bisnis dan buat ringkasan video record ringkasannya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Definisi lingkungan bisnis. Bab 1, ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Profesor Peir dan Anderson, lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal. Interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan, 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlakukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Pengaruh ekonomi, pengaruh politik dan hukum, faktor demografi, faktor sosial, keseimbangan menjadi mudah dan teknologi. Konsep lingkungan bisnis, lingkup lingkungan bisnis. 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Peran manajer lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Analisis lingkungan bukan pasar mencakup isu, interest, institusi, informasi, dan tugas manajemen. Lingkungan bukan pasar, industri mobil atau otomotif, peraturan hemat bahan bakar, mobil Ford yang hemat BBM, peraturan hemat bahan bakar, regulasi hemat bahan bakar, pajak bensin, standar keselamatan lalu lintas, pengingat keamanan, peraturan keselamatan, tanggung jawab produk, perjanjian waralaba, perdagangan internasional, dan tarif. Nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Dampak positif media berita. Sosial media memungkinkan Anda untuk mempromosikan produk dan bisnis Anda ke jangkauan yang lebih luas dan audiens yang lebih spesifik. Berikut adalah beberapa dampak positif dari media sosial: meningkatkan traffic website, memperluas jangkauan bisnis Anda, mempromosikan brand Anda, menghemat biaya pemasaran, meningkatkan brand awareness dan credibility, memperbanyak sales dan penjualan bisnis online. Dampak negatif, bisnis akan lebih post di internet, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan citra bisnis. Media berita merujuk ke bagian dari media massa yang memiliki fokus pada penyajian berita terbaru kepada publik. Di antaranya termasuk media cetak, surat kabar dan majalah, media penyiaran, stasiun radio, stasiun televisi, jaringan televisi, dan media berbasis internet, situs web atau blog. Nomor 6, dalam menganalisis lingkungan bisnis,
Konsep 4I sangat penting untuk diketahui. Coba jelaskan apa yang masuk dengan 4I tersebut. Isu unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar dengan menggunakan industri bioteknologi, pertanian sebagai contoh. Isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah yang dan kekuatan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Nomor 7, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Membuat video ringkasan bab 2 dan bab 3, membuat tugas dengan menonton video media berita, membuat video dengan menonton video media berita dan isu bukan pasar. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.